miliar, 1,4 miliar maksudnya. Di Indonesia sekitar 9 juta. Kalau Kristen secara keseluruhan 20 miliar. Loh, kok bisa begitu banyak ya orang itu? Dari mana asal muasalnya? Nah, kita tahu seorang tokoh yang bernama Simon Petrus. Ya, Simon Petrus ini bukan disinyalir, maksudnya di traceback itu adalah pendiri daripada gereja Katolik. Dan kalau kita menelusuri kisah daripada Simon Petrus yang namanya murid daripada Tuhan Yesus, itu sangat kontroversial ya, orangnya maksudnya apa-apa langsung menanggapi, suaranya keras ya. Kita ada teman juga, cuman ini hari kelihatannya nggak hadir ya. Pak Herman Tanjung, kurang lebih mungkin Simon Petrus zaman sekarang ya. Jadi meledak-ledak gitu ya. Dia hanya seorang nelayan biasa, tapi kenapa kok bisa begitu lupa ya? Nah, Opa ingin kita membaca satu perikop karena kebetulan hari ini Faith Come by Hearing itu membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ya. Kalau Anda masih setia membaca itu Kisah Rasul pasal 3. Yang pertama Opa baca ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang-cengang tentang apa yang telah terjadi. Nah, itu salah satu dari pernyataan kuasa mujizat ya yang Tuhan berikan kepada Petrus. Tapi ada lagi yang luar biasa nih, yaitu ketika Simon Petrus berkhotbah. Ayat 4, pasal 4 ayat 4 nih. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara sekalian, kita sekarang pada zaman abad ke 21 ya. 22 ya sekarang. 2200 kan 22 ya. Begitu banyak orang mengenal Kristus. Begitu banyak orang menerima Kristus, baik melalui Protestan maupun Katolik. Semuanya itu bukan karya daripada kehebatan orang-orang. Bayangkan seorang Simon Petrus hanya nelayan biasa, tapi sekali berkhotbah 3.000, 4.000, 5.000 orang bertobat. Itu hanya terjadi karena kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya dia, yang sudah mengambil alih seluruh keberadaan dia, sehingga bukan dia lagi,
Dia hanya sebuah medium yang dipakai oleh Tuhan. Dan bukan Petrus saja. Akhirnya banyak orang. Kita tahu zaman modern ini seperti siapa namanya, Reinhard Bonnke ya di Afrika. Kemudian eh, Billy Graham di Amerika. Begitu mereka menyampaikan firman Tuhan, begitu hati orang tersentuh dan banyak yang menerima, dan termasuk mujizat kuasa itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan anak-anak atau murid-murid yang percaya akan kuasa Yesus. Memang dalam pelayanan daripada Tuhan Yesus dan diteruskan oleh murid-muridnya, nomor satu kesembuhan, ya, nomor dua pengusiran setan, ya, nomor tiga mujizat apa namanya yang eh, kesembuhan yang paling banyak itu ya. Itu membekali kita semua kalau kita mempunyai iman dan keyakinan kepada Yesus Kristus juru selamat yang adalah Mesias, yaitu Mesias kan juru selamat. Petrus itu selalu manggil Mesias ya. Dia yang pertama-tama itu. Dan Jehovah Rafa, karena bagian daripada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan khususnya orang-orang percaya, salah satunya adalah mujizat kesembuhan. Kita tadi mendengar apa yang disampaikan oleh brother kita ya, Hermano kita. Kita semua membawa dalam doa kita masing-masing untuk kesembuhan istrinya, dan tidak ada yang mustahil kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, Mesias Sang Juru Selamat, yang adalah Yehovah Rafa. Dan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan para murid Kristus dari zaman ke zaman sampai zaman saat ini. Ketika sekarang ini orang sedang sedang mempertanyakan ya pada akhir zaman ini, ternyata di Amerika Anda baru saja mendengarkan bahwa sedang terjadi revival, kebangunan rohani melalui satu kota Asbury, kota kecil, dan orang berduyun-duyun ke sana dari seluruh dunia sekarang. Sedang seperti kayak Azusa Street sedang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya bahwa dia tetap Tuhan yang menguasai dunia ini dan masih menantikan orang-orang datang kepada dia untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diselamatkan sehingga masing-masing boleh memperoleh sebuah kesempatan untuk bersama-sama dengan dia dalam kerajaan sorga. Karena waktu, Bapak cuma menyampaikan itu bahwa hari ini, hari Rabu Abu, kita boleh bersyukur bahwa Katolik, teman-teman dari Katolik adalah sebuah bagian daripada kerajaan sorga yang ada di dunia ini, dengan awal mulanya oleh seorang murid yang bernama Simon Petrus yang sangat kontroversial. Tapi dia memang kontroversial karena pada satu pihak imannya sangat dinyatakan, tapi pada pihak lain ketika Tuhan Yesus sedang ditangkap, dia menyangkal 3 kali, tapi sudah direstorasi ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, ya Tuhan, saya mengasihimu. 3 kali. Dan itu kita percaya bahwa Tuhan mengampuni, dan setelah itu melimpahkan kuasa, melimpahkan mandat kepada orang yang bernama Simon Petrus ini untuk mendirikan sebuah bagian daripada kekristenan ya. Memang belakangan kan ada perubahan di Eropa menjadi Protestan. Baik, saya kira cukup untuk ini karena waktu ya. Saya upas kembali lagi akan menutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kalau pada siang hari ini kembali kami diingatkan akan karya Tuhan melalui para murid-murid, dan hari ini kami mempelajari tentang Simon Petrus, seorang yang pernah menyangkal Tuhan tapi hatinya kembali direstorasi dan Tuhan melimpahkan atas dia
sebuah kuasa mujizat kesembuhan bagi orang-orang yang dijamahnya. Namun juga Tuhan mendirikan gerejamu melalui hambamu ini, yang dimana dia menjadi paus yang pertama di Roma Tuhan. Kami kiranya boleh bersyukur untuk akhir zaman ini sebagai anggota daripada FGBMFI Indonesia dan internasional, untuk kami boleh dipakai masing-masing sesuai dengan keinginan Tuhan, untuk kami boleh menjadi alatmu. Namun kiranya Engkau juga yang memperlengkapi kami, sebagaimana Engkau memperlengkapi murid-murid, untuk kami boleh mempunyai kuasa dalam kesembuhan, dalam mujizat penolakan kuasa-kuasa jahat. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus Engkau pakai di ke seluruh dunia ini untuk memberitakan Injil, kabar sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak kembalikan. Silakan. Terima kasih Pak Eli. Ya, terima kasih Pak Herman Lukita, terima kasih Pak Eleazar, sangat luar biasa. Kami semua sangat diberkati. Saya minta Pak Rudiap aja 1-2 kata. Udah itu saya minta Pak Sandiki untuk doa tutup. Silakan Brother Rudiap. Pak Rudiap silakan. Iya, thank you semuanya. Suara gede. Luar biasa. Jelas nggak suaranya? Oke. Iya. Ya, thank you Pak Eli sudah mengingatkan kita lagi bahwa Petrus yang orang biasa-biasa saya itu bisa pakai bagi setiap kita, ya. Mengingatkan kita kalau ada kita kalau dipenuhi Roh Kudus, ya, ada contoh yang pasti adalah kita berani bersaksi, ya. Kalau kita lihat Petrus yang menyangkal Yesus begitu tadi Pak Opa cerita itu, ya, begitu beraninya, ya, sampai cerita terang-terangan gitu. Kalian menolak Yesus terang-terangan dibicara gitu. Ya, mungkin kita buat kita sebagai FGB Men, kita harus berani bersaksi gitu. Saya tadi pagi juga baca tuh bagaimana orang yang lumpuh 40 tahun disembuhkan, dia tidak hanya berdiam diri, dia ikut dengan Petrus masuk ke bait suci, melompat-lompat, berjalan, dan memuji-muji Tuhan. Dan orang-orang yang melihat dia itu ikut-ikutan memuji Tuhan. Saya pikir itu orang FGB Man itu. Itu FGB Man benar itu. Jadi saya pikir ini pembelajaran buat setiap kita. Tadi Pak Herman bersaksi, ya kan? Teruskan Pak bersaksi Pak. Karena kesaksian itu akan menguatkan setiap kita. FGB Man harus berani bersaksi. Hari-hari ini saya juga banyak ditegur gitu. Ketika bersaksi sering lagi mikir, aduh nanti orang lihat kita ini terlalu apa gitu. Padahal dengan jelas tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus berani bersaksi. Makanya ayo kita FGB Men, mulai sekarang kita harus berani bersaksi. Berani bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan. FGB Men, be strong in the Lord. In the Lord. Be strong in the Lord. Haleluya. Haleluya.